welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Via, dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman-teman. Bagi siapapun yang belum subscribe, silahkan berlangganan channel ini dengan share, klik subscribe-nya, dan like. Jangan lupa di komen juga. Kali ini konten yang ingin saya bahas sangat menarik, seputar bahayanya curhat gitu. Ini seringkali diidap oleh seorang wanita ya. Dominan yang sering curhat itu adalah wanita. Sebenarnya curhat itu sendiri baik gak sih? Sebenarnya curhat itu positif, tapi pada tempatnya. Kebanyakan orang curhat ini nggak tahu tempat, nggak tahu adab juga kali ya, dan nggak tahu kepada siapa ini curhat. Akhirnya melampiaskan semua isi pikirannya, beban psikisnya kepada orang sembarangan aja gitu. Kadang orang yang kurang ilmunya, atau orang yang julid bahkan, atau orang yang gampang dia percaya sebenarnya tidak patut gitu. Akhirnya informasi yang ia sampaikan gampang disebar, bahkan aib yang ingin dia tutupi karena dia tujuannya curhat untuk dirahasiakan, ternyata orang tersebut tidak dapat dipercaya. Dan untuk itu kepada teman-teman, terutama cewek yang hobi curhat, sebenarnya curhat itu bagus nggak sih untuk diri kita sendiri? Sebenarnya kalau untuk si penyampai curhat itu sangat baik, karena dia telah mengeluarkan beban atau unek-unek dia yang memang harus dikeluarkan gitu, yang memang nggak bagus disimpan juga, karena disimpan efeknya akan ke tubuh kita. Lalu baik gak sih bagi si penerima? Nah ini dia, ternyata bahaya loh jika kita sering mendengar curhat orang lain, karena orang curhat ke kita itu sama aja dia membebani kita dengan sampah pikirannya gitu, yang ingin dia buang, dan kita menampung begitu saja. Untuk itu kepada teman-teman milenial, jangan keseringan curhat. Curhatlah pada tempatnya, dan curhatlah dengan orang-orang yang benar-benar berilmu. Untuk curhat itu sendiri tentu ada adabnya juga. Yang pertama, jangan curhat ke anak kecil, karena tentu saja apa yang kita sampaikan belum tentu direspon sama dia dan dia mengerti. Dan yang kedua, jangan curhat keseringan, karena terlalu sering kita memberi energi negatif kepada orang lain, itu efeknya mau ke diri kita atau ke orang lain tersebut akan berdampak gitu. Jadi jangan juga curhat berlebihan. Intinya kan cewek suka lebay ya, suka ingin dimengerti, dipahami, walaupun dia sebenarnya nggak berharap solusi. Seringkali cewek jika dia curhat itu hanya didengarkan saja gitu. Yang ketiga, jangan saat pagi hari ataupun malam hari. Kenapa? Karena di pagi hari atau di malam hari, gelombang otak kita yang disebut theta ya, itu sedang terbuka gitu. Jadi gelombang itu sangat tidak baik untuk menerima sugesti negatif atau energi negatif yang masuk ke pikiran kita. Sadar atau tidak, jika kita sering nampung curhat orang di saat pagi dan malam hari saat kita mau tidur, itu kadang bikin kita mimpi buruk atau berefek ke badan kita yang sakit-sakit. Mungkin teman-teman pernah ngerasain, tulis di kolom komentar. Untuk itu kepada teman milenial, curhatlah pada tempatnya, karena sebaik-baik curhat itu tentu saja kepada sang pencipta kita, atau curhat kepada ustadz gitu, karena ustadz dia dipaham, atau psikolog sekalian gitu. Jangan pernah curhat kepada orang awam, dan jangan curhat terlalu sering dan berlebihan ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga ya, seringkali dia curhat tidak pada tempatnya, dan itu diumbar ke siapapun, dan orang itu justru tidak harus menerima gitu. Jadi sebaik-baiknya diri kita itu adalah penuh rahasia gitu. Jadi jika kita penuh rahasia, orang gak gampang nebak, ini si ini masalahnya gitu. Jadi orang gak tahu masalah kita, pikiran kita seperti apa, hidup kita bagaimana, orang gak harus tahu. Untuk itu curhatlah pada tempatnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman milenial, agar kita tuh lebih bijaksana aja gitu. Jangan sampai kita kayak ember bocor gitu, udah kadang curhat sembarangan, nampung curhat orang lain juga disebar. Itu bad people banget, nggak baik banget gitu. Jadi please kepada siapapun, kita harus tahu dulu nih bahayanya curhat itu seperti apa. Karena jika kita sering menerima curhat orang, pastinya itu mempengaruhi beban psikis kita loh. Sadar atau tidak? Percaya atau enggak? Karena memang ada alamnya, namanya alam frekuensi. Jadi setiap kita mengirim vibrasi atau getaran kepada orang lain, baik getaran tersebut positif maupun negatif. Sebaik-baik kita menerima curhat itu adalah dalam keadaan positif, dalam keadaan energi kita stabil gitu. Jika kita sedang bad mood,
kita nerima curhat negatif juga, seringkali kita akan terbebani gitu. Jadi jika terlalu sering kita menampung beban pikiran psikis yang sangat banyak, sangat berat, itu akan berdampak dan berefek negatif kepada tubuh kita gitu. Tubuh kita yang akan menanggung semuanya yang kita pikirkan tadi. Dan mungkin memang ada ya orang yang usianya kecil tapi mungkin lebih bijaksana, pikirannya dewasa. Dan sementara kita yang umurnya cukup dewasa nih ngakunya, tapi ada juga yang nggak kuat mental atau nggak kuat gitu dengan beban psikologis yang kita terima. Jadi kita nggak apa-apa sih curhat sama orang yang benar-benar bermental kuat tadi. Jangan curhat kepada orang yang sakit, karena orang yang sakit itu kita curhati ya dia tambah drop gitu loh. Dengan permasalahan kita yang penyakitnya sendiri dia belum kuat untuk menyembuhkannya. Jadi please, karena apa ya, karena 70% penyakit itu dari psikis loh, ini psikolog yang berbicara. Jadi hati-hati banget kalau kita mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Bisa jadi dia benar-benar punya ilmunya dan dia memahami apa yang kita curhatin dan dia paham gitu, bisa memberi solusi. Dan ada juga memang orang-orang yang hanya kepo aja gitu, hanya ingin tahu permasalahan kita tuh gimana sih gitu, beban hidup kita seperti apa sih. Atau memang ada orang julid gitu, dia menggali-gali informasi tentang diri kita, mencari tahu kehidupan kita, yang bertujuan suatu saat akan jadi senjata untuk dia menjatuhkan kita. Jadi curhat itu benar-benar harus hati-hati loh, karena sama aja kita kayak punya kartu mati nih yang harus kita kasih ke orang. Jadi gak sembarang orang juga gitu loh. Jadi bisa jadi kita dapat sesuatu inspirasi, mungkin curhat sama orang, atau kita dapat merasa tenang, nggak apa-apa curhat. Intinya dengan orang yang tepat, dengan orang yang bijaksana, dengan orang yang positif. Karena jika kita curhat ke orang negatif, pasti kata-katanya juga negatif, jawabannya negatif, dan saran yang dia sampaikan kepada kita juga negatif. Untuk itu, please kepada cewek kebanyakan jangan keseringan curhat, karena curhat itu sebenarnya lebih banyak nggak baiknya daripada positifnya, kecuali kita curhat kepada orang yang tepat. Jadi berhati-hatilah, karena demikian mungkin bahayanya curhat yang ingin saya sampaikan. Jadi berceritalah pada tempatnya seperlunya, dan jika tidak ada yang penting lebih baik kita diam. Jangan terlalu banyak mengumbar kata-kata negatif, karena itu energi vibrasi. Dan seringkali energi atau vibrasi itu memantul kepada diri kita sendiri gitu. Ya seperti halnya penyanyi ya, mungkin teman-teman nggak kenal siapa Betharia Sonata, mungkin yang milenial nggak kenal ya, tapi orang yang dulu pasti kenal. Itu penyanyi lawas yang sering menyanyikan lagu-lagu sedih. Jadi lagu-lagu itu terjadi loh dalam hidupnya, percaya atau enggak, tapi ini real, benar-benar terjadi. Jadi memang benar-benar ada alam yang bisa kita katakan alam bawah sadar atau alam frekuensi gitu. Jadi sering kali kita mengucapkan kata-kata negatif, itu efeknya tambah-tambah negatif kepada hidup kita. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin tertarik dengan mungkin nyanyi-nyanyi yang sifatnya mellow atau kata-kata negatif. Itu bahaya banget loh buat gelombang pikiran kita, terutama gelombang theta kita ketika terbuka. Itu akan menampung sampah-sampah itu. Ya walaupun kata-kata itu negatif, tapi akan direspon loh oleh pikiran kita sendiri. Jadi berhati-hatilah curhat, dan semoga jiwa kita selalu lapang, pikiran kita selalu lapang. Jika hati kita lapang, kita nggak melulu dibebani masalah, kita insya Allah rezekinya lapang juga gitu loh. Jadi untuk teman milenial, saya ingin katakan ini, sekali lagi curhatlah kepada orang yang tepat, dan jika tidak, lebih baik kita diam saja dan curhat kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Oke, siapapun yang punya masalah, semoga dapat solusi, dapat inspirasi dari video ini. Sekian dari saya, Via. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.